Hajar Dewantara. Siapakah yang tidak kenal dengan sosok Ki Hajar Dewantara? Bernama asli Raden Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Perjuangan beliau dalam dunia pendidikan Indonesia menjadikan sang maestro sebagai bapak pendidikan nasional yang kini buah-buah pemikiran filosofisnya menjadi dasar dari pendidikan nasional Indonesia. Video infografik ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 calon guru penggerak angkatan 6, yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Hal-hal yang akan kita bahas pada video ini antara lain, apa saja pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara, analogi pendidikan petani dan padi, penerapan demonstrasi kontekstual, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah, dan tentunya kesimpulan. Mari kita mulai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud Ki Hajar Dewantara sebagai kodrat anak? Kodrat anak yang dimaksud Ki Hajar Dewantara terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, seperti konteks lokal sosial budaya anak di Indonesia Barat yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak di Indonesia Timur. Sementara itu, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama perkembangan zaman, seperti pendidikan saat ini yang menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Didukung oleh kekuatan sosial budaya dan budi pekerti, cipta, karsa, dan karya, pendidikan diharapkan dapat menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara juga dapat dianalogikan sebagai petani dan padi. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan anak seperti biji padi yang disemai dan ditanam oleh petani. Bila benih padi ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka benih padi yang kurang berkualitas sekalipun akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Kemudian, bagaimanakah penerapan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tidak perlu jauh-jauh, layaknya anak di sekolah, dalam tugas ini, kami, para calon guru penggerak, dipersilakan untuk membuat sebuah karya bebas sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan kami masing-masing. Kami diberi kemerdekaan untuk belajar dalam modul ini untuk memaksimalkan potensi dan kodrat kami. Tentunya akan ada tantangan dalam kami mengimplementasikan contoh penerapan demonstrasi kontekstual seperti tugas ini di kelas maupun di sekolah. Memfasilitasi pendidikan yang merdeka tidaklah mudah ketika dihadapkan dengan kodrat, sosial budaya, dan budi pekerti yang melekat dalam tiap-tiap anak yang berbeda. Hal itu sangat membutuhkan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan usaha seorang pendidik. Solusinya, secara bijaksana, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mulai dari diri sendiri, mengembangkan diri, dan mengolah segala faktor penunjang pendidikan merdeka belajar. Sebagai kesimpulan, pendidikan memfasilitasi anak untuk memperbaiki diri dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya dari dirinya sendiri, lingkungan sekitar, perkembangan pengetahuan, dan zaman untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Akhir kata, Ingar Sosong Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Salam Guru Penggerak.